Ya, sekarang kenapa seorang Hotman Paris yang sudah sukses mau? Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar dia termasuk adiknya Hasim saya yang pegang. Walaupun waktu dia menteri kehakiman, waktu Menhan pun saya sering diminta tanpa dibayar. Waktu saya di Singapura, saya kan operasi saraf kejepit. Jadi saya benar-benar nggak bisa bergerak karena 2 hari harus itu. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu. Ternyata enggak. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba. Disitulah saya merasa marwah dari klien saya yang sampai sekarang hubungan baik. Saya merasa tertantang. Walaupun saya namanya jadi sedikit karena 90% follower saya biasanya semua kasus viral yang melanggar hak asasi gue yang pegang gratis. Semua, termasuk Anda tahulah, semua yang di Indonesia ini. Mereka kalau ke Komnas nggak laku kasusnya. Kalau saya yang viral bom. Sudah 10 tahun saya begitu. Kasus Yupita, kasus polisi yang kemarin juga yang bikin, kasus Radit di Matar, kasus pesantren Lombok, kasus ABK kapal yang itu semua. Kalau udah saya ngomong sukses semuanya. Saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat klien saya. Itulah saya terpanggil ya, karena saya merasa ada yang baik. Dan yang kedua, beliau ini sekarang Jampitsus, lu tahu nggak transfer pricing itu? Dalam sejarah kejaksaan di Indonesia sejak zaman Majapahit, termasuk presiden-presiden yang sebelumnya, belum pernah ada kejaksaan, ya, ini aja sudah 430 triliun yang terkumpul uang berupa uang cash masuk ke kas negara. Apalagi dengan transfer pricing, lu tahu nggak ribuan triliun ruginya yang sedang diproses yang sekarang. belum lagi yang nggak ketahuan karena zaman itu sudah berlangsung dari zaman presiden zaman dulu. Ya, berarti banyak oligarki yang di sini terganggu. Ya, belum lagi kasus petrol, ya, si R yang lagi di Malaysia, belum lagi kasus MBG segala macam. Jadi benar-benar dengan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Ya, itulah backgroundnya biar tahu. Sudah, kamu tahu semua bantuan hukum yang kita kasih, yang saya kasih itu banyak uang dari saya nggak usah bilang. Kasus Radit semua saksinya gue yang biayai. Kasus ABK kapal gue yang biayai ke Komisi 3. Semua, nggak mungkin. Puluhan pengacara saya kirim. Jadi bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gue ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain, yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash. Dengan cara seperti ini. Dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka, saya tidak butuh uang-uang lagi, saya udah kaya raya. Ya, dan semua klien saya konglomerat tanya semuanya. Perkara bisnis di Singapura, semua gue yang pegang kalau dari Indonesia. Kemudian benar-benar saya merasa selama saya di Opname, saya kok presiden digituin? Padahal banyak video, inilah video-video dari presiden saat membanggakan
uang hasil temuan dari Jampitsus, tentu dengan atasannya Jaksa Agung. Inilah, Anda sudah tahu itu, berpuluh-puluh triliun. Kok bisa orang yang tangan kanannya ini begitu saja dipermalukan, melanggar KUHAP? Kalau ada yang mengatakan itu tidak melanggar KUHAP, ayo kita sama-sama robek segala sarjana hukum kita. Benar-benar KUHAP itu tidak dipakai sama sekali. Ya, benar-benar saya merasa kok presiden digituin, padahal belum ada zaman dulu pun, sejak dari SBY, dari mulai Jokowi, kejaksaan ratusan triliun, udah 430 triliun uang cash masuk ke kas negara. Belum lagi transfer pricing itu bisa ribuan triliun. Dan siapa yang melakukan itu? Jampitsus Febri. Kok kenapa langsung lebih rendah dari tukang ayam, lebih rendah dari pencuri ayam? Andalah yang tahu apa backgroundnya. Ya, ada lagi? Apa? Emang lu fakultas hukum udah jelas lah, nggak usah pakai ditanya pasal berapa. Monyong lu ah. Udahlah, nanti kalau kamu datang ke saya, pasal berapa? Ini semua, ini mantan jaksa. Jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu, ya, dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti jadi wartawan. Ya kalau satu sebentar. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu. Tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri. Itu artinya kooperatif, mempersilakan pemeriksaan secara profesional, tanpa intervensi. Tidak mau mengintervensi. Oke. Selanjutnya kedua, karena sudah tidak Jampitsus, dia tidak bisa mengatur apapun yang ada di dalam sini lagi. Sudah ada PLT-nya. Ketiga, barang buktinya pun sudah dikuasai oleh penyidik. Apalagi itu alasan-alasan yang selama ini dikeluarkan oleh penyidik untuk melakukan penahanan. Yang terakhir, karena ada upaya hukum cekal, tidak perlu ditakutkan lagi dia keluar negeri. Menurut kami itulah alasan yang bisa mungkin diterima oleh misalnya. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan coba. Coba bahan ini fotonya di. Hah? Ada hidden agenda dong berarti ya? Tanya kakekmu, masa tanya gua? Nggak, tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gua nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu agenda itu. Jangan tanya itu. Udah deh, shut up. Nggak, saya nggak tahu. Udah deh, kok pada bisa gua menafsirkan maunya orang? Udah saya jawabannya, lu harusnya tahu. Kita tidak bisa menafsirkan. Loh. Cuma kita berpikir itu. Seorang kebanggaan dari ini, lihat enggak foto ini, kebanggaan dari presiden, dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun, belum lagi transfer pricing yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya, begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya, kalau kau bukan pengecut, ya? Apa? Yang keliruan itu berarti berasalnya dari institusi awal. Iya, betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya. Ya udah deh, jawaban sendiri lah, jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, ya kan? Sudah mulai capek kita, Bang. Selama tidak ditahan ini Pak Febri ada di rumah yang di Jakarta Selatan. Gua nggak tahu. Kita enggak tiap hari nempel ke dia, ketemu Ya. sekali aja tadi sudah selesai ya. Udah jelas? Jadi unsur hukumnya tidak dipenuhi, unsur dari segi sopan santun, penghormatan terhadap atasan juga tidak ada. Itu terjadi, bayangkan coba. Andalah yang tahu. Oke? Kalau ada anak Anda yang sangat membanggakan, Anda sudah menghasilkan duit bagi keluarga, tiba-tiba oleh anak yang lain langsung dipermalukan. Apa? Yang malu duluan adalah bapaknya. Makanya saya bilang, saya maju, ya. Saya tidak mengharapkan apa-apa dari presiden. Lo tahu gua dikasih jabatan apapun, termasuk menggantikan siapa itu, si Pigai, gua nggak akan mau, nggak tertarik gua. Walaupun perlindungan HAM sudah ribuan kasus dari gua dari Kopi Joni tanpa imbalan apapun. Modal saya hanya 1 handphone. Begitu saya teriak, habis semua. Semua penyidik langsung kocar kacir.
That's me, Hotman Paris. Teman dekat MB dulu. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak semua ya. Mari. Mana enggak saya foto ini. Mana foto Prabowo itu? Di sana. Sebentar. Nih. Nah, biar kalian baca ini. Ini gua foto ini. Ayo foto sama gua dong. Prabowo dengan kebanggaannya Jampitsus. Hah? Prabowo dengan kebanggaannya Jampitsus kok dibeginikan? Sudah cukup, terima kasih semua ya. Bawa tuh, dia mau pulang. Ya. Kayaknya gimana? Jadi bilang kepada fans saya sudah dugaan, termasuk follower saya juga, saya tidak mencari uang. Saya benar-benar Nanti teleponnya. saya menjaga marwah jadi presiden kita, raja kita dan klien saya. Lagi bang. Bang, gaya lagi bang. Karena saya bilang kuat dirobek-robek.